Eh? Di atas. Gak apa-apa di atas. Ya. Alhamdulillah. Bapak Doli tadi udah diamankan kan ya di sini ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin sejenak, acara akan kami lanjutkan untuk acara inti. Untuk itu mohon sekali lagi Bapak Ibu yang masih di belakang, mohon kesediaannya untuk menempati tempat duduk yang masih kosong, terutama yang di depan. Dipersilahkan sekarang. Ya. Ayo, abangku yang ganteng, yang ganteng, abang kurus depan besi dulu, biar enak. Ya, semuanya. Pak Yanto, izin Pak Yanto CS sebagai pelet project Pak Yanto. Mohon izin Pak Desupri, Pak Kusnan yang depan di sini. Ya, di depan di sini. Jangan jauh-jauh, kasihan Pak Ustadz jauh dari orang Sari loh. Ayo di sini depan. Ya. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu yang di panjang mulut, yang ngurusin jangan banyak-banyak, diisi di sini saja. Ya. Iya. Minta tolong kebersamaannya, kursinya masih kosong, ya. Ini acara biar segera dilanjutkan. Minta izin Bapak, mohon kesediaannya untuk bersama-sama isi di depan. Insya Allah dapat pahala yang lebih baik. Kalau di depan kata Pak Ustadz dapat gajah, kalau di belakang dapat entok. Ya, ya. Yuk Pak Kusnan, Pak Yanto, Mas Bapak Rifki semuanya. Ya. Astagfirullah, saya beristighfar kepada Allah. Semoga teman-teman yang di belakang maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Maju. Izin Bapak sekali lagi mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Oh betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah yang maju ke depan pahalanya lebih besar yang di belakang. Ya, mohon izin acara akan kami mulai. Hadirin yang terhormat, Bapak RW, Bapak RT, para tamu undangan semuanya, mohon izin acara akan kami lanjutkan. Yaitu acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hidayatullah Humaini Mastur, waktu dan tempat kami persilakan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hidayatullah Humaini Mastur, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 1 2 3. Yeah.
Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Haji Dayatullah Humaini Mastur. Mudah-mudahan bisa menambahkan keimanan bagi kita semuanya, dan yang membacanya dan serta yang mendengarkannya, Allah senantiasa memberikan pahala yang melimpah baginya. Hadirin para tamu undangan yang berbahagia, menginjak acara yang ditunggu-tunggu, mohon kesediaannya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Khairul Anwar Fatoni, pengasuh pondok pesantren Al-Fatwa Nasari. Mohon dapat didengarkan dan disimak bersama. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Haji Khairul Anwar Fatoni, pengasuh pondok pesantren Al-Fatwa Nasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Nyebar godong koro, sabar sawetoro, orang sabar disayang Allah. Amin. Masya Allah. Jangan tekan Bapak Ibu. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni, insya Allah kita bisa mendapatkan bekal yang lebih baik dan
insya Allah nanti kita bisa mengikuti apa yang menjadi contoh-contoh yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kali yang dibagi budget orang bilang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil mutafarrid bismihil asma' al-mukhtas bil mulkil azil ahmad alladzi ba'atsa fihim rasulan min anfusihim anfasahum araban wa ajma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil. Para asatid, para tokoh masyarakat, para kesepuhan yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua DKM beserta segenap pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ehonya dikecilin kan? Gak pakai eho gak apa-apa. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini dengan curahan rahmat limpahan nikmat Allah, kita berkumpul di tempat yang istimewa ini dalam rangka pengajian, sekaligus kita mensyukuri nikmat agung yang Allah curahkan, rahmat mulia yang Allah limpahkan, yaitu kelahiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad. Bapak dan Ibu, Nabi dan Rasul itu pilihan Allah. Yang mengangkat orang jadi Nabi itu Allah, yang melantik orang jadi Nabi itu Allah. Makanya Nabi itu gak ada yang nyalon. Orang boleh nyalon apapun, nyalon Nabi tidak boleh. Ada 124.000 Nabi dan Rasul, 313 menjadi Rasul, 25 disebutkan namanya di Quran, 5 diangkat menjadi ulul azmi, 1 dipilih menjadi pimpinannya para Nabi dan Rasul, sekaligus makhluk Allah yang paling mulia. Semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi itu dipilih oleh Allah, berarti semua yang ada di Nabi itu pilihan Allah. Contoh Nabi kita, Pak. Nabi kita itu lahir hari Senin, ninggalnya hari Senin, Bu. Lahir dan ninggalnya harinya sama. Gak kayak kita lahir Rebo mati Sabtu kadang-kadang. Nabi lahir Senin, ninggalnya Senin.
Namanya sudah dipilih oleh Allah. Muhammad itu sudah diceritakan di kitab-kitab sebelum Al-Quran turun. Tidak ada satu nabi pun yang Allah utus ke muka bumi ini kecuali memberitahukan tentang nabi kita. Maka nama ini ada sebelum Allah menciptakan alam langit dan bumi. Kalau Bapak baca dalam Mustadrak Imam Hakim, Mustadrak Imam Hakim itu kitab hadis yang menyebutkan hadis-hadis yang tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Itu dikatakan tobatnya Nabi Adam itu penyebabnya apa? Salah satunya adalah menggunakan namanya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Adam melihat di setiap pintu-pintu surga, di setiap tiang-tiang surga bersanding dengan namanya Allah. Itu adalah nama junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kalau punya anak yang paling bagus itu dikasih nama Muhammad. Itu sebaik-baiknya nama. Cuman orang Banten ini kan punya adab, Pak. Orang Banten namanya awalnya Muhammad, tapi karena punya adab, Muhammad tidak dipanggil Muhammad tapi Mukamad. Kalau enggak Mad, khawatir nanti Muhammad nyolong ayam. Maka kalau orang yang namanya Muhammad jelek, Muhammad nyolong ayam, enggak Muhammad dipanggil Mad yang nyolong ayam. Jadi itu adab. Fisiknya dipilih oleh Allah. Saya sering dengar ada orang ngomong Nabi kita itu manusia biasa. Mari kita lihat biasa apanya. Nabi kita bukan manusia biasa, manusia tapi bukan biasa. Nabi itu Pak melihat ke depan sama ke belakang sama. Orang depan Nabi bu kelihatan, orang berdiri di belakang Nabi kelihatan. Nabi nggak usah nengok. Nabi itu seumur hidup tidak pernah nguap. Ibu udah berapa kali angop? Nabi itu kalau jalan nggak ada bayangannya, nggak ada bayangan. Nabi itu fadlatuhu tahirah, kotorannya suci. Ada manusia kotorannya suci itu Nabi. Ummu Aiman itu pernah minum kencingnya Nabi. Abdullah bin Zubair itu pernah minum darahnya Nabi. Satu saat Nabi itu dibekam bu, diambil darahnya, dikumpulin di mangkok. Nabi panggil Abdullah bin Zubair, ya Abdullah, buang darah saya. Itu Abdullah keluar rumah, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang. Itu darah satu mangkok diminum semua. Balik lagi kata Nabi, dibuang kemana? La'alak syaribta, jangan-jangan kau minum darah saya. Bala ya Rasulullah, saya minum darahmu. La yali jannar batnak, seumur hidup engkau tidak akan sakit perut. Abdullah bin Zubair seumur hidup gak pernah sakit perut. Coba ibu minum darah suami, mencret tiap hari. Nabi itu keringatnya harum. Dulu ibu-ibu Ansor itu sering nitip sapu tangan sama Nabi. Ya Rasulullah, saya titip sapu tangan. Buat apa kata Nabi? Kalau Nabi keringetan lah pakai sapu tangan saya. Buat apa kata Nabi? Buat minyak wangi di rumah kamu. Dulu ada ibu-ibu Ansor lomba minyak wangi. Ada seorang ibu minyak wanginya paling wangi. Ketika ditanya mereknya apa, belinya di mana, jawabnya keringatnya Nabi. Wajah Nabi itu beda dengan wajah kita biasa. Kalau Nabi ngumpul dengan orang banyak, orang mesti tahu ini Nabi. Kenapa? Wajahnya beda, terang. Beda sama suami kita bu. Kalau duduk rame-rame setahuan itu yang surem itu suami saya itu. Jadi ketika kita akan berbicara tentang Nabi kita ini puncaknya cuma satu, apa? Wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Puncak pengetahuan kita tentang Nabi kita itu manusia, tapi beliau bukan sembarang manusia. Beliau sebaik-baiknya makhluk Allah, semulia-mulianya makhluk Allah. Umatnya dipilih. Kata ulama, kenapa sih umat Nabi ada 5 kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Satu, umat Nabi itu umurnya pendek-pendek. Karena nabinya umurnya pendek bu, umur satu umat tuh gak jauh dari nabinya. Nabi Nuh tuh umurnya 950 tahun, umat Nabi Nuh 400 tahun masih muda. Nabi kita meninggal 63 tahun, maka umatnya juga gak jauh. Nah kalau sekarang ada bapak-bapak 62 tahun 9 bulan Desember, siap-siap. Kenapa umat Nabi kok umurnya pendek? Umat dulu umurnya panjang-panjang pak.
Nabi Samson itu 500 tahun. Tuh ada Nabi Samson. 500 tahun berjuang, berperang. Berapa umurnya kalau begitu? Kata ulama, kenapa umurnya umat Nabi itu pendek? Supaya dosanya nggak banyak. Umat Nabi itu badannya kecil-kecil. Orang dulu ada yang tingginya 60 meter. Umat Nabi Nuh tinggi-tinggi, Pak. Umat Nabi Musa gede-gede. Kenapa umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil? Supaya makannya nggak banyak, sehingga kemudian nyari kehidupannya nggak susah. Umat Nabi itu datangnya terakhir. Sebelum kita ada kaum Ad aja ada 2, Ad 1, Ad 2. Kemudian ada kaum Samud, kemudian ada Bani Israel. Kenapa kok umat Nabi itu datangnya terakhir? Supaya nunggu kiamatnya nggak lama. Orang yang sudah meninggal sekarang berada di alam barzakh, belum terjadi kiamat, belum ada akhirat. Maka yang meninggal sekarang menunggu terjadinya kiamat ribuan tahun di alam barzakh. Umat Muhammad datangnya terakhir supaya nunggu kiamatnya tidak lama. Datangnya terakhir, masuk surganya duluan. Amin. Tidak akan ada satupun umat masuk surga kecuali umat Nabi masuk surga dulu. Nah, itulah kenapa Bapak dan Ibu, kita ini kalau bulan Rabiul Awal di mana-mana merayakan Maulid Nabi. Tujuannya apa? Senang, syukur, ya Allah saya dipilih jadi umat Nabi. Untung bapak-bapaknya nggak jadi umatnya Bani Israel. Padahal kita nggak pernah minta loh. Ada ibu minta, ya Allah jadikan kami umat Nabi. Enggak, Allah angkat kita. Itu kemudian kita bersyukur. Syukur itu banyak caranya. Ada yang caranya pakai sedekah. Di Serang, di Banten, di Cilegon panjang. Boleh, kenapa enggak? Ngapain sih kiai orang sedekah dihias-hias begitu? Bagiin aja sih berasnya sama telur, ngapain didandan-dandanin begitu? Ini temanya kita lagi senang, Pak. Ibu lagi senang dapat mantu, rumahnya dihiasin, dikasih kembang. Kenapa? Dapat mantu. Ada nggak ibu-ibu saking senangnya dapat mantu kain kafan diikat depan rumah? Nggak ada. Itu kan refleksi senang, Pak. Ada yang pakai pengajian membahas tentang Syama'ilul Muhammadiyah, tentang hidupnya Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi kita. Semuanya itu tujuannya satu. Apa? Menggiring umat supaya cinta kepada Nabi, supaya senang kepada Nabi. Kalau umat sudah senang kepada Nabi, gampang menjalankan sunnah. Mohon maaf, Bu ya, ada bapak-bapak nih senang sepedahan, Sabtu Minggu sepedahan, 10 kilo encer, pegel enggak, keringetan 10 kilo Bu enggak pegel, 200 meter ke masjid enggak sanggup. Kenapa? Kok 10 kilo sanggup, 200 meter enggak sanggup? Seneng. Ada ibu-ibu seneng arisan, ya Allah Pak, yang namanya ngocrok arisan itu 10 menit. Ngobrolnya dari jam 8 sampai jam 12. Pegel? Enggak. Capek? Enggak. Kenapa? Seneng. Walaupun kadang-kadang suruh duduk pengajian baru setengah jam udah ngipas, nyandar. Jadi orang itu kalau seneng nggak ada batasnya. Ibadah tuh ada penyebabnya. Satu, ada orang beribadah makhofatan lillah, ada orang beribadah karena takut sama Allah. Kenapa Bapak sholat? Nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Oh, berarti ibadahnya karena takut. Ada orang beribadah karena rojaan billah, mengharap Allah. Kenapa ibu puasa? Supaya masuk surga. Oh, berarti ada kepengen. Orang yang beribadah karena takut kepada Allah, orang yang beribadah karena mengharap Allah, balasannya Allah, satu saat dia akan capek, lelah. Tapi ada orang yang ibadahnya tidak akan lelah. Siapa? Yang ketiga, mahabbatan lillah. Kalau orang beribadahnya karena senang kepada Allah, orang senang tuh nggak ada capeknya. Ada bapak-bapak senang mancing. Secara logik mancing tuh megelin, Pak. Dapat belum tentu merototnya, begalnya luar biasa. Capek enggak, senang. Nah, ini yang diinginkan dari Maulid Nabi. Umat senang kepada Nabi, kemudian kalau senang kepada Nabi, menjalankan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan panjang-panjang Bapak dan Ibu. Kalau pengajian siang panjang-panjang itu bahaya. Panas panjang lagi. Simpel saja. Kita ini sering kalau pengajian Maulid Nabi diperintahkan meneladani akhlaknya Nabi.
Nabi ditanya, ya Rasulullah, yang paling berat di timbangan hari kiamat itu apa? Sholat? Bukan. Puasa? Bukan. Yang paling berat di timbangan hari kiamat itu amal apa ya Rasulullah? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, orang yang paling mulia di antara kami siapa? Yang banyak sholatnya? Bukan. Banyak puasanya? Bukan. Yang paling ahsanukum akhlaqah, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, kalau malam sholat sampai pagi, baca Quran sampai pagi, tapi kalau pagi nyakitin orang. Kata Nabi, hiya finnar, orang seperti itu masuk neraka. Sholatnya sampai pagi ya Rasulullah, cuman kalau pagi nyakitin orang. Kata Nabi, neraka. Kata ibu-ibu, untung saya nggak sholat sampai pagi. Lah yang sholat belum tentu, apalagi yang nggak sholat. Tetangga saya Rasulullah kalau malam sholat sampai pagi enggak. Baca Quran sampai pagi enggak. Tapi kalau pagi tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menyakitin orang, hiya fil jannah, kata Nabi, orang itu berada di dalam surga. Maka akhlak itu memegang peranan penting dalam urusan agama kita. Orang itu menjadi mulia atau tidak di hadapan Allah dan di hadapan manusia tergantung seberapa mulia akhlaknya. Pendek saja Bapak dan Ibu, supaya kita ngajinya ada yang dipegang. Kata ulama, akhlaknya Nabi itu secara global itu ada 3 yang paling istimewa. 1, salamatus sudur. Nabi itu orangnya hatinya selamat, gak pernah punya perasaan jelek sama orang, gak ada suudon, dendam, iri, benci. Satu saat Nabi manggil Anas bin Malik. Kata Nabi, Anas, idza stata'ta antusbiha wa tumsiya, ya Anas, kalau engkau bisa pagi hari, sore hari, setiap hari di hatimu tidak ada perasaan jelek kepada siapapun, lakukan itu. Inna dzalika min sunnati, itu adalah sunnahku. Faman ahya sunnati kana ma'i fil jannah, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia bersamaku di dalam surga. Sayangnya kita ini susah, iri, suudon sama orang. Masya Allah, ada aja yang disuudon. Ada ibu-ibu gendut, kita suudon. Si ibu tuh gendut amat, kolesterol kayaknya itu. Ada ibu-ibu kurus disuudonin. Si ibu tuh kurus amat, banyak masalah kayaknya itu. Ada bapak-bapak rajin ke masjid, ada yang ngomongnya, tuh lihat, mau geser ketua DKM itu. Ada bapak-bapak jarang ke masjid disuudonin, munafik. Ada kiai gendut diomongin, kiai gendut makan kotak masjid kayak gitu. Kiai kurus diomongin, kiai kurus, sengsara jadi kiai. Orang kalau sultan nggak pernah nikmat hidupnya, sumpah sendiri Pak. Maka intinya, kalau kita pengen diakui jadi umatnya Nabi, jangan punya perasaan jelek sama orang, jangan ada benci sama orang. Kata Nabi, silahkan kalian salaman dengan tangan, mengucap salam dengan mulut, melempar senyum dengan wajah. Wattabaghut bainakum, akan tetapi permusuhan ada di antara kalian, Allah angkat barokah hidup kita. Tangannya salaman, mulutnya mesem sehat, hatinya mendendam bermusuhan satu sama lain, hilang berkah hidup kita. Kita ini umat sekarang sampai kepada kondisi satu ayat yang dikatakan oleh Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya kompak tapi hatinya musuhan satu sama lain. Maka urusan hati benar. Tetangga beli mobil, kita beli obat sakit kepala. Beli mobil, yang beli mobil berangkat umroh, kita yang stroke. Masya Allah. Kalau kita disuudonin orang, ya memang itu biasa. Kita ini hidup di dunia Bu, Pak, mau nabi, mau wali Bu, kena 3 ini. Apa? 1, hidup di dunia itu mesti ada yang gak senang sama kita. Pengen disenangi se-RT itu mustahil. Se-RT aja Pak, mustahil. Mesti ada yang gak senang sama kita. Jangan pikirkan yang gak senang sama kita, karena orang yang gak senang sama kita gak akan habis-habis. Kata ibu-ibu, saya hidup di dunia ini gak pengen dibenci sama orang, pengen disenengin semua orang, gampang. Ibu pindah ke akhirat. Selama di dunia tidak bisa. 2, kita hidup di dunia ini mesti kena ujian cobaan. Hidup gak selamanya senang.
ada susahnya, nggak selamanya sehat, ada sakitnya, nggak selamanya lapang, ada sempitnya. Itu hidup di dunia. Maka kata ulama, kenapa bayi lahir itu nangis? Bahkan kalau nggak nangis dipukul biar nangis, karena bayi kaget bu melihat alam dunia. Dari alam rahim dia tenang, pindah ke alam dunia dia kaget. Kenapa? Tempatnya ujian dan cobaan. Nggak ada Allah bikin tenang kita di dunia, nggak ada. Kata Imam Syafi'i, manusia itu mencari satu hal yang tidak pernah Allah ciptakan di dunia. Apa? Tenang. Nggak ada, itu di surga Pak. Kalau di dunia kita yang berusaha membuat tenang. Kita sehat, istri sakit. Kita sehat, istri sehat, anak sakit. Kita sehat, istri sehat, anak sehat, mertua mati. Ada aja. Ya memang hidup di dunia begitu. Tapi kan kita dikasih obat sama Allah. Apa obatnya? Sabar. Apa bu? Sabar. Selesai di dunia, selesai. Ibu punya suami banyak tingkahnya, gak usah ribut. Suami saya sama suami, gak usah. Tungguin aja siapa yang mati duluan, selesai. Iya, ngapain kita ribut? Emang segitu doang kok. Bapak punya istri marah-marah terus, biarin. Gak usah ribut, sabarin Pak. Tungguin siapa yang mati duluan. Mau apa? Dulu saya pernah cerita sama bapak nih. Dulu tuh ada seorang kiai Pak. Itu kalau nyari kayu bakar yang bawa pulang kayunya itu harimau. Itu kayu digotong sama harimau, taruh di harimau, dianterin pulang, diambil kayunya, harimau balik lagi ke hutan. Kata orang, hebat ini kiai, macan nurut sama kiai. Begitu sampai depan pintu rumah kiai baru assalamualaikum, ngebuka pintu, marahin habis-habisan sama istrinya. Itu kiai diem. Kata yang ngeliat, ya Allah, macan nurut, istrinya enggak. Itu 10 tahun kemudian itu kiai cari kayu bakar dipikul sendiri. Kata yang lihat kiai, macannya kemana? Dulu yang nganterin macan, kok sekarang dipikul sendiri? Kata kiai, saya dulu punya istri cerewet, saya sabar. Berkahnya sabar, macan nurut sama saya. Istri saya yang cerewet itu sudah mati. Sekarang saya punya istri baru, akhlaknya baik, gak butuh sabar. Ujung-ujungnya macan gak nurut sama saya. Jadi kalau bapak-bapak ada yang sering diomelin sama istrinya, sabar Pak, sabar. Siapa tahu macan nurut sama bapak. Kali-kali bapak datang ke kebun binatang, sodorin tangannya, caplok apa enggak coba. Yang hidup terus gitu doang. Mungkin saya aneh kalau orang ribut, ngomong hidupnya, yang diributin apa? Kalau mati selesai kok. 3, ya cepet. Apa yang kena di dunia? Semua orang kena di dunia, mau nabi, mau wali, kena. Apalagi kita orang biasa. Yang ditetapkan oleh Allah kepada semua makhluk Allah itu adalah mati. Dan mati itu hebat. Apa hebatnya mati? Gak ada yang gagal. Ada orang mati gagal? Gak ada. Ada orang nyalon ini, nyalon itu, ada yang jadi, ada yang gagal. Mati sukses. Masalah kita bukan mati, tapi apa yang dihadapi di balik kematian. Dah, 1, hatinya harus hati yang itu akhlaknya Nabi. 2, apa akhlaknya Nabi itu yang istimewa? Yang kedua kata ulama, sakhawatun nufus. Nabi itu dermawan Pak. Bu, Nabi itu dermawan. Ada orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya minta kambing. Kata Nabi kasih 500 satu orang. Ya Rasulullah, saya minta onta, kasih 100. Satu orang 500 ekor kambing, satu orang 100 ekor onta. Satu orang. Kita alhamdulillah Bu, sapi 1 ber-7. Kata bapak-bapak, itu kan yang benar begitu, satu sapi 7 orang. Betul, tapi itu batas maksimal. Yang afdol itu satu sapi 1 orang. Kenapa bapak nyari temen lagi? Pak gabung sama saya Pak, kurang 3, saya kurang 3. Mending bapak berempat udah. Bapak, istri, anak 2, udah kan di akhirat naikinnya enak. Udah sapinya kecil, naikin ber-7, gendut-gendut. Kata sapi tahu begini saya nggak mau beneran. Remek itu di akhirat. Nabi mah 1 orang 100 ekor onta. Jadi 1 ekor sapi 7 orang itu batas maksimal. Katanya kiai boleh sekampung, remek tambah. Jendel kok dibawa-bawa sih. Katanya 1 kambing boleh buat sekampung, remuk kambingnya. Kita mau pelit. Sodakon minta kembalian.
Hahe. Ngasih 100.000 minta dibalikin 98. Ayo, pelit. Saya mau tanya sama ibu punya kalung? Enggak, gelang? Enggak, cincin? Ini istrinya siapa sih nggak punya semua? Malu-maluin aja. Ibu punya kalung, ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu mati tanam dalam tanah, diinjek-injek di kuburan. Saya jamin pasti kalung sama kalung ibu, gelang ibu dipakai istri baru suami. Itu udah pasti Bu, apalagi suaminya model begini udah kelihatan ini Pak. Gak bakal bertahan lama. Pasti. Ibu di kuburan, gondok. Allahumma ya Allah, cincin saya jual warisan dipakai istri baru suami saya. Mau balik lagi jadi pocong gak bisa. Makanya ibu punya kalung, punya gelang, punya cincin, kalau pengen dibawa ke akhirat pakai kebaikan. Ya nih kalungnya jual aja buat anak sekolah, ya nih cincinnya jual aja buat anak yatim, fakir miskin. Itu dikembalikan ke ibu. Pak, Bapak punya mobil, kredit 3 tahun, lunas mati Bapak. Begitu lunas mah, istrinya masih muda, punya suami lagi. Dinaikin mobil Bapak sama suami baru, istri Bapak rongrong Bapak di kuburan. Allah ya Allah, yang nyicilin saya tiap bulan saya, yang naik petoak orang ini. Ayo pikir. Kata ulama, orang itu yang sudah mati itu kasihan kenapa? Yus'al kullu wa yatruk kullah. Dia tinggalkan semua hartanya, tapi dia tanya semua hartanya di akhirat ditanya. Rumahnya ditinggal, tanahnya ditinggal, uangnya ditinggal, tapi ditanya rumahnya, ditanya uangnya, ditanya hartanya satu persatu oleh Allah. Orang yang paling menyesal di kuburan itu 2 orang Pak. Itu nangisnya nggak sampai berdarah-darah. Siapa? Nyesalnya luar biasa. 1, orang yang waktu di dunia sibuk cari duit, siang malam cari duit, sudah pensiun masih aja cari duit, nggak berhenti, lupa pakai uangnya buat kebaikan. Begitu mati, anaknya berangkat umroh, anaknya bikin masjid, anaknya santuni fakir miskin, bapaknya di kuburan nangis itu Pak. Bukan nangis senang, nyesel. Apa kata bapaknya? Saya yang capek, saya yang bersimbah keringat cari duit, anak saya yang masuk surga. Mikir, anak saya yang masuk surga, itu orang paling menyesal di kuburan. Bukannya senang, enggak senang, nangis. Yang kedua, orang yang paling nyesal di kuburan itu siapa? Ustaz. Kok ngeliatin saya sih? Ustaz yang mana? Ustaz yang bagaimana? Atau orang yang bagaimana yang paling menyesal di kuburan itu? Yang pinter nyuruh, jalanin enggak. Nangis. Itu murid saya, derajatnya lebih tinggi dari saya, yang ngajarin saya. Tapi kenapa dia lebih tinggi dari saya? Karena dia menjalankan, saya cuma nyuruh doang. Kayak bapak-bapak sama anaknya, kita kan pinter nyuruh. Masjid. Maghrib tuh di masjid. Itu bapaknya ngomong begitu sambil pegang rokok sama kopi. Orang tuh yang istimewa tuh yang banyak memberi contoh. Ada sebagian kita itu Bu seneng kalau diundang makan, seneng, tapi ngundang orang nggak pernah. Ada orangnya di sini ada, saya juga tahu kok. Ada orang paling menyesal di kuburan. Maka sebelum kita menyesal di kuburan, gunakan harta kita untuk kebaikan. Ibu ya, pilih mana? Pakai istri baru suami ibu apa dibawa mati? Udah pikirin di rumah, pikirin. Ya Allah, iya ya, istri baru suami saya. Atau pilih mana? Itu udah pasti kok. Secara logika pasti. Mana kosomalun min sodako, gak akan ada ceritanya orang berkurang dari sedekah. Kenapa sih orang dulu tuh hebat-hebat, orang tua kita dulu? Orang dulu tuh cuma punya 2 Pak yang mengalahkan kita zaman sekarang. Kita nggak punya 2 itu. 1, orang dulu itu yakin sama Allah. Gara-gara yakinnya itu yang nggak masuk akal juga jadi. Orang dulu Bu, kalau kencingnya susah yang diikat jempol kaki, sembuh.
Bangun tidur leher nggak bisa nengok, yang dijemur bantal. Lah bantal salah apa? Sembuh. Kok bisa? Bukan usahanya yang dilihat, yakinnya sama Allah. Orang dulu rumahnya bilik, atapnya daun kelapa, bawahnya tanah, anaknya 15. Jadi orang semua, nggak ada yang jadi ayam. Kita sekarang motor parkir depan rumah kita, mobil parkir depan rumah kita, ruwet sumpah di hati kita. Kenapa? Gak yakin sama Allah. Ya kan Bu? Beras naik bawa dalam sholat, inna sholati beras naik. Wa mahyaya gaji suami gak naik. Wa mati aja sekalian ya Allah. Yang kedua, orang dulu tuh kenapa hebat? Dermawan, suka peduli sama orang. Masya Allah, lihat di kampung-kampung, bapak kakek nenek moyang kita dulu, hidupnya nggak mewah tapi nggak pernah berdiam makanan itu di rumah dibagi. Kita sekarang pelit-pelit. Cirinya orang pelit tuh gampang Bu, kulkasnya gede. Itu sebenarnya orang kata ibu, untung kulkas saya kecil, untung kulkas saya kecil. Orang dulu mau berbagi luar biasa. Makanya hidupnya nggak bersih kayak kita, enggak. Orang dulu WC-nya hektaran. Pokoknya tiap bawah pohon pisang itu WC. Ya kan, makanya Belanda tuh nggak berani lama-lama di Indonesia. Itu kenapa? Jalan sini kinjak lagi. Makannya bergizi. Mana ada orang dulu makan bergizi? Nggak ada. Penyakitnya aneh-aneh. Kalau mereka sakit gampang, dia sakit kepala, sakit perut, panas dingin, mati, udah nggak panjang-panjang. Hidup kita bersih, kamar mandi masuk ke dalam rumah, makan kita bergizi. Kenapa sekarang penyakit kita aneh-aneh? Apalagi zaman leasing, terus zaman leasing nih Pak, mati di leasing tuh. Bulan ini tangannya mati, bulan depan kakinya mati, setahun lunas mati semua. Harusnya kita lebih sehat daripada mereka. Kenapa? Sebab kita tidak punya kepedulian satu sama lain. 3. Ini jam berapa? Emang sampai jam berapa? Hari ini jam berapa? Nggak boleh lah panjang-panjang. Yang ketiga, apa sih akhlaknya Nabi itu yang menjadi istimewa dari semua akhlak? Semua akhlak Nabi itu istimewa, tapi yang terindah 3 ini. Yang ketiga apa? Rahmah bi ibadillah. Nabi itu punya kasihan sama Nabi. Bukan cuma orang yang baik sama Nabi, orang yang nyakitin Nabi dikasihani. Punten bapak-bapak, punten. Hari ini kita yang hadir semua di tempat ini, tidak ada satupun di antara kita yang pikirannya memikirkan orang lain. Tidak ada. Yang kita pikirkan diri kita masing. Nabi itu yang dipikirin orang lain. Ini diam semua begini serem ngaji begini. Yang dipikirin itu diri Nabi mau orang lain. Disakiti saja Nabi gak boleh nyakitin. Punten Bu, kenapa sih kita ini disibukkan sama orang yang nyakitin kita? Motor ibu dicolong sama maling, ibu nangis semalaman, gak bisa makan. Motornya balik? Enggak. Yang dosa siapa? Maling. Yang masuk neraka siapa? Maling. Lah kok ibu yang ruwet? Iya ya, ngapain saya yang ruwet? Lah iya. Ibu dijelekin sama tetangga, difitnah sama tetangga. Ngapain ibu pikirin? Kelewatan sih, kalau susah mendatangnya ke rumah saya, ternyata di belakang dia jelekin saya. Ngapain ibu pikirin? Yang dosa siapa? Dia. Yang masuk neraka? Dia. Yang dapat pahala? Saya. Ya sudah. Jangan bikin ruwet. Ada kiai Pak, didatangi sama santrinya, Bah, pisang sekebon dicolong sama maling. Sekebon. Apa kata kiai? Gak apa-apa. Mungkin malingnya itu gak makan. Mudah-mudahan kalau sudah maling pisang kita, mudah-mudahan dia nggak maling lagi. Mudah-mudahan dia bisa makan. Selesai. Itu akhlaknya. Kalau kita apa? Sambil geledek tabrak kereta maling. Ada kita begitu? Nggak ada kasihannya sama orang Bu. Kita masih ada. Orang dulu menjaga perasaan orang bener-bener Bu. Pak, jaga perasaan orang. Dulu ada kiai itu kalau pengajian, habis beres ngaji, orang berebut bukain pintu mobil kiai. Biar barokah, biar barokah. Ada satu orang bapak-bapak itu nungguin di pintu mobilnya kiai. Pokoknya nanti kiai masuk saya buka.
Begitu Kiai beres pengajian, dibukain pintu. Kiai masuk, kata Kiai terima kasih sambil senyum. Ditutup, jalan mobilnya 1 kilo jalan, kata Kiai ke supirnya, berhenti. Kenapa Kiai? Tangan kejepit. Dibuka berdarah. Kata supirnya, Kiai, kenapa Kiai nggak ngomong? Waktu tadi nutup pintu Kiai ngomong tangan kejepit. Waktu orang itu nutup pintu bilang Kiai tangan kejepit. Kata Kiai, kalau saya ngomong waktu itu tangan saya kejepit, alangkah sedihnya orang yang menutup pintu itu. Dia sudah dari tadi nungguin pengen bukain pintu. Pasti dia merasa bersalah gara-gara dia tangan saya berdarah. Saya tahan 1 kilo untuk menjaga perasaan. Ada begitu? Kalau saya tapok bener aja gitu. Ayo. Itu ajaran Nabi. Punten Pak, punten. Ini kan rumah saya. Iya. Mau saya tinggi 5 lantai terserah saya, betul. Rumah Bapak, yang bangun Bapak, uangnya dari Bapak. Tapi tolong Bapak pikirkan tetangga agak kebagian sinar matahari. Tapi tolong Bapak pikirkan tetangga agak kebagian angin. Waduh, iya juga. Pernah nggak mikir begitu? Enggak. Nah itu kita. Makanya takut kita nggak diaku jadi umat Nabi. Kita boleh beliin anak kita apa saja, silahkan. Bapak mampu kok. Kasih motor ke anak boleh? Boleh. Saya mau beliin motor anak saya boleh. Mau beliin mobil boleh. Cuman Bapak pikir, Ibu pikir, anak kita ini punya temen. Dan temennya semuanya, tidak semua orang tuanya mampu. Anak kita beliin motor, kita beliin mobil. Temennya nangis sama Bapak Ibunya. Susah Bapak Ibunya gara-gara anak kita. Ini diam semua ngerti apa enggak sih? Nggak mikir. Yang ngerti perasaan orang itu tuh akhlaknya Nabi. Sampai Pak itu dibawa ke ibadah. Kata Nabi, kalau jadi imam harus ngerti sama makmum. Bacaannya jangan panjang-panjang. Tidak semua makmum itu muda, tidak semua makmum itu sehat, tidak semua makmum itu senggang, ada yang buru-buru. Kalau jadi imam bacaannya harus cocok sama makmum. Kalau dalam aturan agama Pak, kalau kita ngaji fikih, kalau Bapak jadi imam, mestinya masjid kita ini kan makmumnya terbatas. Kalau makmumnya terbatas, kalau imam mau baca surat panjang itu harus persetujuan makmum. Jadi Bapak mau imam sholat subuh, ngomong sama makmum, Bapak, pagi ini rakaat pertama saya mau baca surat Yasin, rakaat kedua surat Waqiah. Jangan. Kalau makmumnya nggak setuju nggak bisa. Kalau begitu saya rubah saja, rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas, cocok. Itu kalau makmumnya terbatas. Tapi kalau makmumnya tidak terbatas, banyak sampai keluar, nggak bisa makmum baca surat panjang. Jadi makmum harus ngerti, jadi imam harus ngerti makmum. Bapak kalau suruh mimpin doa harus ngerti, jangan panjang-panjang. Jangan segala doa masuk hutan dibaca. Jendela amat. Itu yang ngaminin itu nggak semuanya sudah makan. Itu yang ngaminin nggak semuanya lagi sehat. Pendek aja sih kalau berdoa. Yang penting poin pendek ke bawah semua. Rabbana atina fid dunya. Itu doa paling favorit. Kenapa? Kalau doa itu sudah keluar Bu, pasti setelahnya makan. Closing udah. Rabbana atina fid dunya. Panjang kemana-mana. Ya Allah mau kemana sih doanya panjang-panjang. Bapak kalau mimpin doa harus punya perasaan sama yang hadir. Ceramah juga harus ngerti sama yang hadir. Nggak boleh panjang-panjang. Iya Bu, nggak semua yang hadir sudah makan. Ya kan Pak? Ada bapak lama amat sih ditahan, bolak-balik. Harus ngerti. Kalau Bapak pengen ceramahnya lama, ya Bapak ngomong sendiri aja di kamar. Mau 3 jam ya nggak ada yang protes. Nah, saling mengerti ini menjadi bagian penting di dalam agama kita. Punya perasaan. Itu bahasa agamanya namanya insaf. Insaf itu meletakkan orang lain di badan kita, diposisikan orang lain seperti badan kita. Kalau kita senang dimuliakan oleh orang, orang juga senang kalau kita muliakan. Kalau kita nggak mau disakiti sama orang, orang juga nggak senang kalau kita sakiti. Itu namanya insaf. Maka saling ngerti sama satu sama lain Bu ya. Ibu kasihan sama suami ibu, masya Allah Bu ya. Udah kerja siang malam banting tulang, capek. Di tempat kerja dimarahin mulu.
jalan salah belok, ada yang bentak-bentak, sampai rumah dipelototin sama ibu, nggak edan suami ibu bagus. Ibu ya, yang kasihan sama suami. Masya Allah. Makanya sekarang bapak-bapak tuh banyak senang makan di rumah makan, di restoran. Kenapa? Karena itu ibunya kalah sama yang jaga restoran. Ya dong. Itu yang jaga restoran, Bu. Kita baru datang belum ngapa-ngapain, itu udah ngomong, mau makan apa, Pak? Mau minum apa, Pak? Belum selesai makan, itu yang jaga udah ngomong, mau nambah lagi apa, Pak? Bapak sering nggak begitu sama istri? Nggak bakal. Udah makan di restoran aja, Pak. Lah ibu yang salah. Udah suaminya ngomong, "Mah, tolong sih bikinin kopi." Apa kata ibu? Aleman bener jadi suami. Termos di situ, kopi di situ, bikin sendiri. Kenapa? Ya, jangan salahin suami. Makanya ibu senyum, suami datang senyum. Punya duit nggak punya duit senyum. Tapi lama-lama suaminya bingung, edan suami istri saya. Ya. Yang baik akhlaknya sama suami. Mohon maaf ibu ya, ibu ngaji yang banyak, ibu puasa yang banyak, ibu ibadah yang banyak, durhaka sama suami, satu jengkal sholat ibu gak diterima oleh Allah. Satu jengkal gak diterima. Itu hadis kan? Kata ibu, tahu begini kita nggak usah hadir. Salasun, ada 3 orang Pak yang sholatnya nggak diangkat satu jengkal di atas kepala. Itu hadis Nabi. Satu, ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, orang yang jadi imam tapi makmumnya nggak seneng, maksa bener jadi imam. Kan ada orang yang begitu, dia lagi imamnya. Bapak kalau udah tahu makmum nggak seneng, jangan maksain jadi imam. Nggak diterima sholat bapak, ngedumal semua makmum itu. Berhubung udah di depan, masa mau dipundurin? Yang kedua, istri yang membuat marah suaminya, satu jengkal tidak diterima sholatnya di atas kepala. Paham? Makanya bikin senang suami. Suami datang cium tangan, suka ibu cium tangan suami. Alhamdulillah. Kapan terakhir? Ibu suami datang cium tangan itu sepele Bu, tapi melembutkan hati, menghilangkan permusuhan. Suami yang mau marah, begitu ibu cium tangannya hilang marah. Mulai besok suami pulang habis sholat isya, belum dari mana, masjid dari mana, pulang ke rumah cium tangannya. Saya jamin pasti suaminya kaget. Apa kata suami? Kesurupan istri saya. Ya, kita jadi laki-laki juga harus ngerti perasaan istri Pak. Kadang-kadang kita ini jadi suami menang sendiri. Pokoknya awas, nggak nurut, neraka. Benar. Tapi juga nggak begitu juga. Sebab yang namanya istri gimana suaminya baik, istrinya baik. Ya kan Bu? Suaminya pelatat ngotot istrinya. Khairukum di ahli, yang terbaik itu yang terbaik di antara anak istrinya. Makramahunna ila karim, yang memuliakan kaum wanita itu orang mulia, yang menghinakan kaum wanita itu orang hina. Nabi itu saking memuliakan istrinya Pak, kalau mau jalan-jalan sama Sayyidatina Aisyah, begitu mau naik ke atas ontak, Nabi sodorkan tangannya. Kata Nabi, injak tangan saya angkat naik ke atas ontak. Ibu ada nggak ibu jalan-jalan sama suami dibukain pintu mobil sama suami? Ada? Enggak, mobil aja nggak punya kok. Itu Nabi itu. Kita Masya Allah, mentang-mentang jadi laki-laki harus ditaati. Betul, tapi ada aturan, ada akhlak mengedepankan. Nabi begitu, ada salah sedikit langsung jangan main pelotot. Nabi pernah disodori makanan, rupanya makanannya itu gak sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi, dimakan oleh Nabi. Rupanya kebanyakan garam. Kata Nabi, kelihatan Nabinya matanya agak ngedip-ngedip. Kata Sayyidina Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Enggak, enak. Dicoba Sayyidina Aisyah, dilupahi lagi misalnya. Asin bener. Nabi nggak bilang asin. Nabi itu kalau senang dimakan, kalau nggak senang nggak dimakan. Oke, nggak dimakan. Kata Aisyah, saya tahu Nabi nggak senang, tapi Nabi nggak marah. Coba kita Pak, sodorin makanan nggak enak, Masya Allah. Yang masak dimaki-maki, ujungnya dimakan juga. Ada kita seperti lagi Nabi. Yang penting mau pengertian Bu ya. Nah, kita saling ngerti satu sama lain. Mikirin orang. Nabi itu sampai mau meninggal mikirin orang. Nabi didatangin Jibril itu. Kata Nabi, apa yang ada apa ya Jibril datang ke saya? Ya Rasulullah,
Malaikat Israel datang bersama saya. Yang dipersiapkan apa? Semua pintu langit sudah dibuka. Pintu langit sudah dibuka. Wa tazayyanatil malaikatu, semua malaikat berhias. Nabi nggak tanya, kata Nabi saya nggak tanya itu, saya nggak tanya. Yang saya tanyakan Jibril, bagaimana umat saya? Ma fa'alallahu bi ummati, apa yang dilakukan Allah terhadap umatku? Waduh, kata Jibril, kalau itu saya nggak tahu. Saya tanya sama Allah, balik lagi, ya Rabb, ya Rasulullah, kata Jibril, tidak akan ada satupun menginjakkan kaki di dalam surga sebelum engkau dan umatmu masuk surga. Kata Nabi, raditu, saya ridho. Masya Allah. Di akhir umurnya, Nabi meninggal antara waktu duha sebelum duhur. Itu yang ditanyakan terakhir kali adalah ummati, as-salah, wa ma malakat aymanukum, itu yang diulang-ulang. Masih mau ninggal, masih mikirin kita. Kita disuruh bikin muludan, banyak amat tingkahnya. Nabi sampai meninggal masih nanyain kita. Satu saat Nabi itu datang ke kuburan, kata Nabi, rahimallahu ikhwani wa syauqah, kata Nabi. Mudah-mudahan Allah merahmati saudara-saudaraku. Alangkah rindunya saya dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami saudaramu. Bukan, kalian sahabatku. Saudaramu siapa ya Rasulullah? Unasum ya'tuna min ba'di la yarau nabi wa yu'minu nabi. Orang datang setelah saya, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya, datangnya setelah saya, tidak pernah melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Saya kangen sama mereka. Jadi kita ini udah dirindukan sama Nabi. Ditanyain sama Nabi, ya Allah, kangennya saya sama saudara-saudara saya. Lah kita ini suruh bikin dulu dan dulu banyak sama cocoknya nih beneran. Orang sana apa orang sana. Maka satu, Bapak dan Ibu, orang yang paling tinggi kedudukannya depan Nabi itu siapa? Orang yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi. Kata Nabi ketika turun ayat inna a'tainakal kautsar, Nabi senang. Ya Rasulullah, kenapa senang? Kata sahabat, ayat ini menyenangkan saya, surat ini menyenangkan saya. Kalian tahu kata Nabi Kautsar itu apa? Enggak ya Rasulullah, Kautsar itu telaga di akhirat. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminum dari telaga saya, kata Nabi, tidak akan pernah kehausan selama. Siapa yang minum ya Rasulullah? Yang paling banyak baca sholawat. Itu yang paling banyak minum. Gak akan pernah kehausan. Orang baca sholawat itu urusan dunia, urusan akhirat selesai. Ketika menafsiri hadis, man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu biha asyra. Barang siapa baca sholawat satu kali kepadaku, maka Allah kirimkan rahmat 10. Kalau 10, 100. Dijawab oleh para ulama, satu sholawat dari Allah, satu rahmat dari Allah mencukupi kebutuhan dunia akhirat. Bagaimana kalau 10? Itu sekali baca sholawat. Dulu ada orang mati, Pak. Orang itu berangkat haji, Bu, berangkat dari negaranya ke Mekah. Di tengah jalan dia berangkat sama bapaknya mati. Begitu mati mukanya hitam, Pak, hitam, porong. Nangis anak, ya Allah, malu amat. Bapak saya tadinya mukanya nggak begini, kenapa kok mati mukanya jadi hitam? Kalau muka kita kan memang dari hidupnya begitu. Nangis itu anak sampai ketiduran. Di depan jenazah bapaknya, dia nungguin jenazah bapaknya sampai ketiduran. Dalam tidurnya dia bermimpi ada seorang laki-laki datang, dibuka jenazah bapaknya, diusap, ditutup lagi. Begitu diusap itu hitamnya hilang. Si anak ini yang dalam mimpi itu nanya, Pak, bapak ini siapa? Orang tua saya yang tadinya mukanya hitam sekarang jadi terang, bapak ini siapa? Kata laki-laki itu, ana nabi, saya nabi. Bapakmu ini memang dosanya banyak benar. Cuman dia sering baca sholawat. Maka dia ketika meninggal dalam keadaan seperti itu, saya datang. Itu mimpi, Pak. Begitu dia bangun, dibuka jenazah bapaknya.
Dulu ada seorang laki-laki, saking cintanya sama Nabi, itu kalau datang ke Masjid Nabawi Pak, dia teriak-teriak, "Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang, ya Rasulullah." Saking cintanya sama Nabi. Ada yang nggak senang. Ini yang masuk neraka. Diajak ke rumahnya Pak, ayo ke rumah saya Pak. Ya namanya dia orang luar negeri, orang luar negara lain, datang ke Madinah, diajak sama orang Madinah, ya datang ke rumah. Begitu sampai di rumah sudah ada beberapa orang pemuda, dipegangi itu bapak-bapak, ditarik lidahnya, dipotong. Nangis. Yang ditangis bukan karena lidahnya tidak ada, tapi karena dia nggak bisa teriak-teriak manggil Nabi, tidak bisa mengucapkan salam kepada Nabi. Sampai dia nangis, dia tertidur. Dan tidurnya mimpi Nabi datang, ditarik lidahnya, kata Nabi, buka mulutmu, ditarik. Begitu bangun lidahnya ada lagi. Berapa tahun kemudian orang itu berangkat lagi ke Mekah, ke Madinah. Begitu lagi, "Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Teriak-teriak di depan kubur Nabi. Saking senangnya, "Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang." Ada orang yang nggak senang. Mas, ke rumah saya yuk. Kata orang ini, enggak. Dulu saya mampir lidah hilang. Ini mampir lagi kepala yang hilang. Enggak, saya jamin Anda tidak akan saya apa-apakan. Ayo mampir ke rumah saya. Ayo, jauh ke rumahnya. Ternyata rumah yang dulu Pak. Kata laki-laki ini, bener. Urusannya lidah. Kata yang ngajak ke rumahnya itu, "Bapak mungkin ingat rumah ini, ya? Berapa tahun yang lalu Bapak kesini dipotong lidahnya." "Iya." Itu yang motong lidahnya itu bapak saya. Yang motong lidah bapak itu orang tua saya. Mana orang tua? Mana bapak? Sini, kalau pengen lihat orang yang dulu motong lidah saya itu. Dibuka kamar. Di dalam kamar ada kerangkeng babi. Itu bapak saya. Semenjak dia memotong lidahmu, Allah rubah. Namanya masak. Masak itu berubah bentuk. Dirubah oleh Allah menjadi binatang. Tolong maafkan bapak saya. Makanya kalau ada bapak-bapak yang sering ngelarang orang sholawatan, awas, dirubah jadi wirok, tahu rasa. Ya, banyak baca sholat. Itu Imam Qurtubi menyebutkan satu riwayat. Nanti di akhirat itu Pak, Nabi Adam itu mantau semua anak keturunannya, semua manusia dilihatin. Kalau ada umat Nabi dibawa ke neraka, diseret oleh malaikat. Itu Nabi Adam teriak, Muhammad. Kata Nabi, "Ya, tuh umatmu mau dibawa ke neraka." Kejar sama Nabi. Malaikat, "Ini umat saya, mau dibawa kemana?" Kata malaikat, "Ya Rasulullah, kami diperintah oleh Allah membawa orang ini ke neraka." Kata Nabi, "Iya, tapi ini umat saya." Kata malaikat, "Ya Rasulullah, kami ini malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Kalau kata Allah buang ke neraka, ya kami buang." Kalau Nabi nggak terima, minta sama Allah. Nabi minta sama Allah, "Ya Rob," apa kata Allah? "Ruddu ilal hisab." Kembalikan ke hisab. Audit ulang. Hitung ulang. Kayak KPU aja hitung ulang. Hitung ulang. Orang ini memang waktu hidup di dunianya Pak, ke masjid setahun sekali lebaran. Sama tetangga berantem terus, sama saudara gak saling tegur, pelitnya uzubillah. Begitu ditimbang, sebelah kanan amal baiknya, sebelah kiri amal jeleknya, nggak ada amal kebaikannya. Tuh kata malaikat, "Ya Rasulullah, orang ini memang harus masuk neraka, lemparin aja ke neraka." Kata Nabi, "Sebentar malaikat." Itu dikatakan di hadis begitu Pak. Nabi mengeluarkan dari kantongnya kecil seperti chip handphone tapi warna hijau, bitaqatil akhdar kalau bahasa Arabnya. Diambil itu, ditaruh di timbangan, sebelah kanan, mendadak jadi berat. Kata Nabi ke malaikat, "Tuh sekarang dia berat amal baiknya, dia masuk surga." Didatangi orang itu sama malaikat, "Pak, gak jadi ke neraka." "Gak jadi malaikat?" "Gak jadi." "Kok bisa?" "Jangan banyak ngomong." Tanya sama orang itu, "Mana itu?" Ini orang gak kenal sama Nabi Pak. Begitu dilihat orangnya agak mirip dengan orang Metrovilla wajahnya. Dia datang ke Nabi, "Anda siapa? Yang sudah menolong saya, menyelamatkan saya. Harusnya saya masuk neraka."
Anda siapa? Nabi senyum, kata Nabi, ana nabiyyu, saya nabimu. Baru orang itu teriak, ya Rasulullah, dirangkul Nabi. Kata Nabi, kata laki-laki ini, ya Rasulullah, itu yang hijau kecil itu apa? Yang ditaruh di timbangan itu. Saya tadinya masuk neraka, berubah jadi masuk surga. Kata Nabi, ingat nggak? Pernah ngadirin acara maulid? Oh iya, sekali-kalinya kan hadir? Iya. Niatnya bukan hadir kan, pengen tahu aja siapa yang ceramah. Iya benar ya. Kebenaran pas hadir di situ ada baca sholawat, dan engkau ikut baca sholawat sekali-kalinya, itu pahalamu sekali baca sholawat. Ibu ya, ibu ya, ibu pengen punya anak nurut baca sholawat, pengen punya mantu yang nurut baca sholawat, suami biar nurut jangan baca sholawat jangan. Kalau suami nurut namanya suami solehah Pak. Yang kedua, siapa orang yang paling dekat dengan Nabi kita di akhirat? Orang yang paling banyak menjalankan sunnah Nabi. Sunnah itu banyak Pak ya, sunnah itu banyak, dan menjalankan sunnah itu yang dibutuhkan satu, apa? Ilmu. Bapak tahu siwak itu sunnah Nabi. Itu meningkatkan kualitas sholat jadi 70 kali lipat. Tapi itu ada waktunya. Ada orang tiap waktu siwakan, duduk kosrak. Kan saya geli Pak. Itu duduk sebelah saya, bukan lagi sholat. Pak, siwak itu mau sholat. Sunnah Nabi. Iya betul sunnah Nabi, tapi ada aturannya, ada waktunya. Kalau sunnah Nabi babat kayak begitu, kesannya jelek. Punten beribu punten, orang jenggotan itu bagus. Itu sunnah Nabi. Nabi punya jenggot segini panjangnya, 4 jari. Nabi itu kalau lebih dari 4 jari dipotong. Tapi diatur, jangan acak-acakan kayak begitu. Kan yang melihat ruwet Pak, yang melihat. Nabi itu sering nyisirin jenggotnya, disisir. Ini jenggot cuma 3, udah panjang begitu. Mending dipotong Nabi. Maka menjalankan sunnah itu perlu ilmu. Kalau perlu ilmu berarti harus ngaji. Kita di masjid ada pengajian hari Sabtu, ada ustadz didatangkan di sini, nggak hadir sih Pak. Ibadah itu paling enak tuh ngaji, sholat pegel. Kata siapa sholat enak? Nabi sholat enak, wali sholat enak, kiai sholat enak, kelas kita sholat pegel. Terawih pengen 8. Orang sana Pak. Kalau enggak terawihnya sih 20, begitu separuh habis masjid. Tinggal 5 orang. Makanya mulai besok kalau di masjid kita ini terawihnya 20 rakaat, begitu mulai terawih gembok pintu masjid biar jangan ada yang keluar. Ini sampai setengah pada pulang. Emang nggak boleh kiai terawih 8? Boleh. Terserah Bapak. Nggak terawih juga nggak apa-apa kok. Namanya juga sunnah. Cuman tolong jangan bawa-bawa Nabi. Nabi kan terawih 8. Nabi yang mana? Pertama kali terawih berjamaah itu berapa rakaat? 20 rakaat. Atas inisiatif siapa? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu siapa? Mertuanya Nabi. Dia siapa? Khalifahnya Nabi. Dia siapa? Sahabatnya Nabi. Lebih tahu tentang Nabi, lebih kenal tentang Nabi daripada Bapak. Kalau Nabi terawihnya 8, nggak mungkin Sayyidina Umar sholat 20. Oh iya ya. Iya, jendel dimakan sendiri. Tuh. Puasa lemes, kata siapa puasa enak? Nabi puasa enak, wali puasa enak. Kelas kita puasa lemes. Ramadan kemarin di kampung saya Pak, ada bapak-bapak baru puasa seminggu sudah nanyain lebaran tanggal berapa. Emang nggak ada ibadah tuh yang nggak pegel, nggak lemes? Ada. Apa? Duduk di pengajian kayak gini. Satu hadis Tabrani. Hudur majelis ilmu, kata Nabi, hadir di pengajian itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Nabi nggak cukup begitu, Nabi tambahin. Tambah, sempurna. Jadi kalau kita hadir ngaji nih sama dengan haji dan umrah. Maka ibu kalau mau pengajian ngomong sama suami, mana mah? Umroh ya. Dan istri saya nggak ada angin, nggak ada apa, ngomong umroh. Padahal mau ngaji. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Walaupun nggak ngerti Bu, 1000 rakaat. Ibu nih Pak, ngaji paling semangat, paling sibuk. Apa aja ngaji harus seragam. Ibu sana seragam aja, seragam yang direpotin. Ibu sana pulang ke pengajian tanya sama suaminya, mah ustadznya ngomong apa di pengajian? Ngomong apa sih ya? Ngomong pengajian lah. Iya, tapi kan pengajian ada judulnya. Ustadznya ngomong apa? Ngomong pengajian ya.
Soalnya ibu tuh kalau ngaji suka ngobrol. Jangan ngobrol Bu ya, takut salah dengar. Kalau salah dengar yang repot ustadznya. Iya, di tempat saya ada ibu kalau ngaji ngobrol Pak, salah dengar. Kata ustadznya, Bu, kalau seorang istri mencium tangan suaminya, itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Ibu ngobrol, pulang, tanya sama suaminya, Mah, ustadznya ngomong apa? Anu katanya ya, kalau seorang istri mencium tangan suaminya, pahalanya sama seperti mencium Haji Ahmad. Hajar Aswad bukan Haji Ahmad. Salah deng, makanya jangan ngobrol. Ngantuk gak ngantuk 1000 rakaat bapak-bapak. Kalau pengajian di masjid mesti yang dicari tembok sama tiang. Cari posisi langsung nyender, merem 1000 rakaat. Nggak bawa kitab 1000 rakaat, paling enak tuh ngaji udah. Apalagi sekarang ngaji pakai konsumsi, udah gak ada duanya. Sholat pegel, puasa lemes. Ya nggak pegel lemes, duduk dengerin 1000 rakaat sama dengan haji umroh, paling enak hadir. Orang dulu tuh bodoh cuman pada ngaji jadi pinter. Orang dulu tuh bodoh cuma nurut sama kiai hidupnya bener. Kita sekarang udah bodoh banyak omongnya. Udah bodoh ngakalin kiai, diomongin, galakan dia, dimarahin, banyakan dia. Susah. Orang dulu kalau bodoh nurut sama kiai. Ini mengakalin kiai itu Bu. Ada orang bodoh pak ikut sholat jenazah sama kiai. Tengah-tengah sholat dia kentut coba. Lah kan kedenger sama kiai, habis sholat kata kiai, Pak sini, ya kiai, tadi kentut sholatnya, iya, batal sholatnya, enggak kiai, orang itu kalau kentut batal wudhunya, syaratnya sholat wudhunya batal, sholatnya batal, kamu kentut, batal wudhunya berarti batal sholatnya, enggak kiai, kok enggak, dari tadi belum wudhu saya mah belum Pak Kiai, dia nggak bakal batal. Kalah itu Ustaz diam langsung. Oh iya ya benar. Dah pengajian. Ya, hidup ini nggak selamanya Pak. Kita harus banyak mempersiapkan hidup saya hidup di dunia. Punten beribu punten. Kita punya teman-teman saudara kita mungkin di Metro Villa yang kerja di luar negeri, kerja di Qatar, kerja di Abu Dhabi, gajinya besar. Beli rumah di sana? Enggak. Beli mobil di sana? Enggak. Beli tanah di Qatar, di Abu Dhabi? Enggak. Setiap gajian kirim ke Metro Villa. Beli rumah, beli ruko, beli tanah, beli mobil. Kenapa nggak bikin rumah di sana? Nggak beli rumah di sana? Jawabnya apa? Sebab di sana bukan kampung saya. Kampung saya di Metro Villa. Dunia ini bukan kampung kita, bukan. Kampung kita di akhirat. Kita cuma sekedar transit. Bangun akhirat kita. Kayak orang tadi pintar. Kenapa dikirim semua ke Metro Villa? Biar saya nanti kalau pulang sudah punya rumah, punya ruko, punya mobil, punya tanah, tidak tenang, santai, pintar. Bangun akhirat kita. Supaya kalau kita pulang ke akhirat sudah siap semuanya. Orang itu kalau sudah punya rumah di dalam surga pasti masuk surga. Kenapa? Karena udah ada rumahnya. Kita kadang-kadang kurang pintar. Sesuatu yang tidak nyata kita belain habis-habisan. Sesuatu yang nyata kita tinggalkan. Ibu, pilih mana ibu? Makan roti tapi ngimpi apa makan singkong tapi nyata? Mending roti nyata. Iya bener lah. Seindah apapun kehidupan di dunia itu mimpi. Itu mimpi. Ibu senengin suami ibu sehebat apapun. Belain anak ibu sehebat apapun. Antam farikun, kita pasti akan berpisah. Kita akan berpisah. Kan begitu katanya. Lakukan apapun semaumu di dunia ini, lakukan. Tapi ingat satu hal, anta mujzir, engkau akan mendapat balasan atas apa yang kau lakukan. Maka orang yang pintar itu yang banyak introspeksi diri dan mempersiapkan hidup setelah hidup di dunia. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar Pak Ustadz sebelum doa nanti kami